Sahabatku, pernahkah kamu menyadari, di zaman yang serba terburu-buru ini, saat harga-harga naik dan keadaan makin sulit ditebak, senjata terkuat yang bisa menyelamatkanmu bukanlah tumpukan uang atau seberapa keras kamu memeras keringat setiap hari. Senjata terkuatmu justru adalah kemampuanmu untuk diam. Hari ini kita akan mengupas sebuah rahasia kehidupan. Bagaimana diam bisa menjadi perisai yang melindungimu dari hancurnya keadaan. Kemewahan sejati di zaman sekarang bukanlah emas atau rumah gedongan, melainkan pikiran yang tenang. Mari kita pelajari bagaimana menemukan harta karun tak kasat mata ini yang membuatmu tetap merasa kaya dan aman walau dunia di luar sana sedang ribut dan ketakutan. Sejak kecil, kita seolah dipaksa ikut perlombaan lari yang tidak ada garis finishnya. Kita disuruh untuk terus berlari mengejar dunia, karena kalau berhenti sedikit saja, ada ketakutan luar biasa bahwa kita akan tertinggal dan diremehkan. Coba rasakan sebentar. Bukankah belakangan ini pundakmu terasa begitu berat? Pikiranmu tidak pernah benar-benar istirahat, bahkan saat matamu terpejam di malam hari. Ibarat sebuah mesin tua yang terus-terusan dipaksa menyala tanpa henti, tanpa pernah diberi pelumas. Akhirnya mesin itu panas, mengeluarkan asap dan jebol perlahan-lahan. Itulah gambaran raga dan pikiran kita jika dibiarkan terus-menerus tenggelam dalam rasa cemas dan tuntutan hidup yang seakan mencekik. Saat kita membiarkan kepanikan mengambil alih kemudi, akal sehat kita menjadi buntu. Kita kehilangan arah, bingung harus melangkah kemana. Karena semua jalan terlihat buntu dan menakutkan bagi pikiran yang sedang kelelahan. Padahal, tubuh dan jiwamu sudah berteriak meminta jeda, meminta sedikit saja ruang untuk bernapas lega tanpa dikejar-kejar oleh ketakutan akan hari esok yang belum tentu terjadi. Dalam kelelahan itu, kita seringkali masih harus sibuk merias wajah luar atau memakai topeng kepalsuan. Kita memaksakan diri agar terlihat sukses, terlihat kuat, dan terlihat baik-baik saja di depan tetangga atau keluarga, padahal di dalam hati kita menangis menahan beban. Perhatikanlah, semakin keras kita berusaha terlihat sempurna di mata manusia, semakin batin kita merasa kosong dan tersiksa, ibarat sebuah kolam air yang jernih, namun terus-menerus diaduk-aduk oleh rasa gengsi dan kekhawatiran akan omongan orang lain. Air kolam itu akhirnya menjadi sangat keruh. Saat air kehidupanmu keruh oleh kecemasan, kamu tidak akan pernah bisa melihat ada ikan rezeki atau permata peluang yang sebenarnya sudah ada di dasar kolam tersebut. Kamu menjadi buta terhadap jalan keluar karena matamu tertutup oleh kabut ketakutan yang kamu ciptakan sendiri demi menjaga sebuah topeng yang sebenarnya sangat rapuh. Topeng ini menguras begitu banyak energi hidupmu setiap hari, membuatmu lupa bagaimana rasanya tertawa lepas tanpa beban, dan membuatmu lupa siapa dirimu di balik semua peran yang melelahkan ini. Tapi sahabatku yang baik hatinya, dengarkan kenyataan ini dengan dada yang lapang. Saat badai kehidupan datang menyapu, semua topeng dan riasan luar itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Segala hal yang melekat pada fisik bisa hilang dalam sekejap mata. Harta benda yang dikumpulkan bertahun-tahun bisa habis terjual, jabatan bisa mendadak copot, dan penghormatan manusia bisa sirna. Namun, ketika segalanya seolah runtuh, sadarilah bahwa ada satu harta karun luar biasa di dalam dirimu yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Harta ini kebal dari segala macam kebangkrutan, tidak mempan oleh inflasi, dan tidak bisa dirampas oleh keadaan sesulit apapun. Harta karun itu adalah ketenangan batinmu yang sejati, sebuah kedamaian murni yang menyelimuti seluruh relung hatimu, yang membuatmu tetap bisa tersenyum lembut dan berdiri kokoh meskipun dunia di sekelilingmu sedang runtuh. Inilah kemewahan tertinggi yang akan menyelamatkan kewarasanmu, melindungimu,
dan menjadi magnet penarik rezeki baru dari arah yang tak disangka-sangka. Mari kita duduk sejenak dan benar-benar mengenali siapa diri kita yang sesungguhnya. Sadarilah sahabatku, manusia itu diciptakan begitu sempurna, terdiri dari raga yang terlihat, pikiran yang berkelana, dan batin atau ruh yang seringkali terlupakan. Raga kita, sepasang kaki dan tangan ini memang harus terus bergerak, bekerja keras banting tulang di dunia luar yang saat ini sedang begitu kacau balau. Raga kita rela terbakar terik matahari dan basah oleh hujan demi menafkahi keluarga tercinta. Namun coba tanyakan pada dirimu sendiri, di tengah semua hiruk pikuk dan kelelahan fisik itu, bagaimana dengan nasib batin kita? Batin kita bukanlah mesin. Ia adalah bagian paling suci dan paling rapuh dari diri kita, yang kini sedang menangis diam-diam karena kelelahan. Batin kita sudah terlalu lama dibiarkan telantar di tengah badai kecemasan tanpa pelindung sedikit pun. Sama seperti raga yang sangat butuh rumah untuk berlindung dari dinginnya angin malam, batin kita juga menjerit meminta tempat berteduh yang aman, hangat, dan benar-benar damai agar ia tidak hancur. Untuk menyelamatkan batin yang kelelahan ini, orang-orang tua kita zaman dulu memiliki sebuah kebiasaan indah yang disebut uzlah atau menyepi. Di zaman modern yang serba cepat ini, kamu sama sekali tidak perlu berkemas dan lari bersembunyi ke tengah hutan lebat atau puncak gunung yang sunyi. Perjalanan yang harus kamu tempuh sekarang adalah perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Mulailah berlatih untuk membangun sebuah gubuk kedamaian yang kokoh tepat di tengah-tengah hatimu. Bayangkan sebuah gubuk kayu yang hangat, wangi, dan sangat hening. Sebuah ruang rahasia di mana kamu memiliki kuasa penuh untuk menutup pintu dan telingamu rapat-rapat dari segala macam obrolan yang menakutkan, atau dari rentetan berita di layar telepon yang hanya membuat dadamu terasa semakin sesak dan berdebar-debar. Gubuk batin ini adalah tempat pelarian sucimu, tempat di mana tidak ada satupun tagihan, tuntutan, atau suara sumbang manusia dari luar yang diizinkan masuk untuk mengganggumu. Di dalam sana, kamu sepenuhnya aman dan dilindungi. Mulai detik ini, berjanjilah pada dirimu sendiri untuk tidak lagi menjadi tong sampah bagi ketakutan orang lain. Jangan pernah mau ikut-ikutan menelan kepanikan massal yang sengaja disebarkan oleh dunia luar hanya untuk membuatmu merasa kerdil dan lemah. Saat orang-orang di sekitarmu berlarian tanpa arah dan saling menularkan rasa cemas yang tak beralasan, kamu berhak memilih untuk duduk diam, menarik napas yang sangat panjang, dan tersenyum dari dalam gubuk batinmu. Jadilah tuan rumah yang tegas dan berdaulat penuh atas rumah pikiranmu sendiri. Ketika kamu berhasil menjaga kewarasan dan tidak terpancing oleh emosi negatif di sekelilingmu, kamu sebenarnya sedang memancarkan energi yang sangat tinggi. Ketenangan sejati ini pada akhirnya akan menjernihkan pandangan matamu, melembutkan kerasnya hatimu, dan perlahan-lahan menuntun langkah kakimu menuju jalan keluar yang paling terang. Di saat yang lain tenggelam dalam keputusasaan yang kelam, kamu justru sedang menenun kekuatan baru yang luar biasa tangguh dari dalam sebuah keheningan yang total. Sahabat sentuhan hati nurani, mari kita renungkan sejenak rahasia alam yang seringkali kita lupakan, yaitu tentang keajaiban dan sifat sejati dari air. Jika kita melihat air yang mengalir tenang di sebuah sungai, ia seringkali terlihat begitu lembut, sangat lemah, dan seolah tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan. Namun, cobalah perhatikan lebih dekat lagi. Tetesan air yang jatuh secara perlahan dan terus-menerus di titik yang sama, pada akhirnya mampu melubangi dan membelah batu karang yang paling keras sekalipun. Dengan ketenangannya yang tak tergoyahkan, kehidupanmu pun sebenarnya persis seperti air itu. Di saat kamu merasa sedang tidak berdaya, terpojok oleh keadaan ekonomi,
atau merasa diabaikan oleh dunia, sadarilah bahwa kelembutan dan diammu bukanlah sebuah tanda kekalahan. Ketahuilah bahwa di balik penampilan yang tampak diam dan menerima itu, tersimpan sebuah energi luar biasa dahsyat yang sedang mengumpulkan kekuatannya secara diam-diam, bersiap untuk menghancurkan setiap rintangan yang menghalangi jalanmu tanpa kamu harus mengeluarkan amarah sedikit pun. Banyak orang yang salah mengerti dan mengira bahwa diam itu sama, artinya dengan bermalas-malasan, menyerah pada nasib, atau sekedar lari dari tanggung jawab kehidupan. Padahal kenyataannya sama sekali tidak demikian. Diam di sini adalah sebuah pilihan sadar yang sangat cerdas. Ini adalah cara paling ampuh bagi kita untuk menarik napas panjang, mendinginkan kepala, dan memulihkan kembali sisa-sisa tenaga yang telah terkuras habis oleh kerasnya pertarungan hidup. Saat semua orang di sekelilingmu mulai panik, berteriak-teriak ketakutan, dan berlarian ke sana kemari tanpa arah yang jelas, kamu justru dengan sengaja memilih untuk menarik diri sejenak dari keributan tersebut. Kamu duduk dengan punggung yang tegak, memejamkan mata perlahan, dan mulai menata kembali kepingan hatimu yang sempat berserakan. Dengan tidak ikut-ikutan bereaksi secara emosional terhadap kepanikan di luar sana, kamu sedang menyelamatkan cadangan energi batinmu yang sangat berharga, menyimpannya rapat-rapat untuk digunakan pada saat yang benar-benar tepat dan menentukan. Bayangkan pikiranmu itu seperti sebuah kolam air di alam liar. Saat air kolam itu terus-menerus diaduk oleh kepanikan, ketakutan, dan rasa cemas, airnya akan berubah menjadi sangat keruh, gelap, dan berlumpur. Kamu tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada di dasar kolam tersebut. Namun, di saat kamu mengizinkan tubuh dan batinmu untuk benar-benar diam dan beristirahat, lumpur-lumpur kecemasan itu perlahan-lahan akan mengendap turun ke dasar. Di saat air kolam pikiranmu mulai kembali bening dan tenang bak cermin, di titik persis itulah keajaiban mulai terjadi. Pandangan matamu secara mendadak akan menjadi sangat tajam dan jernih. Kamu akan dengan sangat mudah melihat berbagai celah jalan keluar, ide-ide cemerlang serta peluang rezeki luar biasa yang selama ini terlewatkan dan sama sekali tidak disadari oleh orang-orang yang sedang kalut. Ketenangan batinmu inilah yang secara otomatis akan bekerja bagaikan magnet raksasa, menarik datangnya kebaikan dan jalan kemudahan dari arah yang tak pernah kamu duga sebelumnya. Sekarang mari kita letakkan tangan di dada dan berbicara dengan sangat jujur pada diri kita sendiri. Coba ingat-ingat kembali, di saat dada terasa begitu sesak oleh himpitan masalah ekonomi, seperti apa nada doa yang sering kita panjatkan? Seringkali tanpa sadar, kita datang menghadap Sang Pencipta dengan membawa daftar panjang tuntutan yang penuh dengan rasa cemas. Kita menangis dan meratap, "Tuhan, tolong berikan saya uang hari ini. Lunasi semua hutang-hutang saya yang menumpuk, dan segera selesaikan masalah berat ini." Coba rasakan energinya saat kamu mengucapkan kalimat itu. Bukankah doa semacam itu justru membuat batinmu terasa semakin lelah, tertekan, dan dipenuhi oleh rasa takut akan hari esok? Tanpa kita sadari, kita telah mengubah momen doa yang seharusnya sangat suci dan menenangkan menjadi sebuah ajang memohon dengan penuh keputusasaan. Kita terus-menerus memusatkan pikiran pada apa yang belum kita miliki, pada apa yang kurang dalam hidup kita, sehingga rasa kekurangan itulah yang akhirnya terus membesar dan menguasai seluruh hari-hari kita. Sahabat sentuhan hati nurani, mari kita renungkan hal ini dengan kedewasaan akal dan kelembutan jiwa. Pantaskah kita, manusia biasa yang jarak pandang dan ilmunya sangatlah sempit ini, mendikte dan menyuruh-nyuruh Zat yang Maha Agung mengatur dunia sesuai mau kita? Ketahuilah sahabatku, Tuhan yang Maha Pengasih itu sudah tahu persis setiap tetes keringatmu, setiap tangisan diam-diammu di malam hari,
dan apa yang benar-benar kamu butuhkan jauh sebelum mulutmu terbuka untuk meminta. Menyuruh-nyuruh Tuhan dengan nada mendesak, sama saja kita secara tidak langsung meragukan ketelitian dan kasih sayangnya yang tak terbatas. Inilah saatnya kita naik kelas dalam beragama. Adab dan sopan santun tertinggi seorang hamba kepada Sang Pencipta bukanlah pada seberapa panjang ia bisa meratap, melainkan pada seberapa lapang ia bisa menerima. Sikap ridho, pasrah total, dan penerimaan yang ikhlas adalah kunci pembuka pintu langit. Daripada kamu terus menyiksa diri dan lelah menangis meminta sesuatu yang belum ada di genggaman, ubahlah haluan doamu 180 derajat menuju rasa syukur yang paling dalam. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin rasa syukur yang sederhana bisa bekerja secara ajaib menarik rezeki berlimpah ke dalam hidupmu? Logika semesta dan hukum ketertarikan bekerja dengan cara yang sangat indah. Syukur itu ibarat sebuah magnet raksasa yang tertanam di dalam dadamu. Saat kamu dengan tulus berterima kasih atas secangkir kopi pagi atau napas yang masih berhembus, meskipun isi dompetmu saat itu sedang sangat menipis, kamu sebenarnya sedang memancarkan gelombang frekuensi yang sangat kuat ke alam semesta. Kamu sedang memproklamasikan dengan lantang bahwa hidupmu sudah cukup, bahwa dirimu sudah merasa kaya dan utuh saat ini juga. Alam semesta hanya akan merespon dan memantulkan kembali apa yang kamu rasakan di dalam. Hati yang senantiasa merasa cukup, tenang, dan bersyukur adalah satu-satunya wadah yang paling siap dan pantas untuk menerima limpahan rahmat rezeki yang jauh lebih besar. Begitu kamu berhenti mengejar dengan penuh ketakutan, di detik yang sama itulah keajaiban rezeki akan berbalik mulai mengejarmu tanpa henti. Manfaat dari mengubah cara kita berdoa ini sungguh luar biasa, sahabatku. Cobalah pejamkan matamu sejenak dan bayangkan kamu sedang meletakkan sebuah ransel batu yang sangat berat dari atas pundakmu. Saat kamu berhenti menuntut dan mulai menerima, beban berat yang selama ini mencekik lehermu akan langsung runtuh dan luruh ke tanah detik itu juga. Kamu akan merasakan sebuah tarikan napas yang jauh lebih panjang, lebih ringan, dan sangat melegakan dada. Kamu tidak akan lagi tersiksa oleh perasaan gelisah yang menyakitkan karena harus terus-menerus menunggu, bertanya-tanya sambil menangis, kapan doaku akan dikabulkan oleh Tuhan? Kamu terbebas dari penjara penantian itu karena batinmu sudah merasa sangat penuh, utuh, dan berlimpah tepat pada saat ini juga. Ketenangan instan inilah keajaiban pertama yang akan langsung kamu rasakan menjalar dari kepala hingga ke ujung kakimu, menyapu bersih semua sisa-sisa kepanikan. Lalu bagaimana cara mempraktikkan ilmu keikhlasan tingkat tinggi ini di tengah himpitan hidup yang nyata? Caranya sebenarnya sangatlah sederhana, namun membutuhkan kesadaran batin yang penuh. Mulai hari ini, setiap kali kamu duduk bersimpuh sehabis ibadah, atau saat kamu merenung di keheningan malam, cobalah untuk secara sadar menahan lidahmu dari sekedar meminta dan mengeluh. Kurangi mendaftar apa saja yang belum kamu miliki. Sebaliknya, pusatkan seluruh perhatianmu pada detak jantungmu yang masih berdetak teratur. Rasakan aliran darah yang masih mengalir hangat di sekujur tubuhmu. Sadarilah bahwa semua itu adalah pemberian gratis yang nilainya sungguh tak terhingga. Saat kamu menyadari hal ini, secara otomatis hatimu akan melembut dan air mata syukur akan menetes. Perlahan-lahan, kamu sedang melatih otot-otot batinmu untuk melihat kelimpahan yang sudah ada di depan mata, bukan berfokus pada ilusi kekurangan yang sengaja diciptakan oleh ketakutanmu sendiri. Ketika hatimu sudah berada di titik nol, titik kepasrahan yang paling damai, cukup katakan kalimat doa ini dari relung hati yang paling dalam dengan suara yang sangat lembut. Ya Tuhanku yang Maha Pengasih, terima kasih tak terhingga untuk udara pagi yang masih bisa kuhirup hari ini. Terima kasih badanku masih tegak dan sehat. Terima kasih untuk sepiring nasi dan seteguk air yang menetes di tenggorokanku hari ini. Apapun jalan cerita kehidupan yang Engkau gariskan untukku di hari-hari ke depan nanti, aku menerimanya dengan senyuman dan keikhlasan yang total. Aku tahu dan aku sangat yakin Engkau adalah sebaik-baiknya sutradara dan pengatur segala urusanku.
Itu saja sahabatku yang baik. Cukup ucapkan itu saja dengan penuh penghayatan. Rasakan bagaimana kalimat penyerahan diri yang total itu bekerja layaknya pelukan hangat yang mendekap erat jiwamu, memastikan dengan pasti bahwa segalanya akan selalu baik-baik saja. Sahabat sentuhan hati nurani, mari kita renungkan bersama kondisi dunia saat ini. Memamerkan tumpukan harta benda di tengah-tengah saudara kita yang sedang berjuang keras dan kesusahan adalah hal yang sungguh sia-sia dan melelahkan. Apalagi kalau hartanya hasil ngutang gaya elit tapi ekonomi sulit, untuk apa? Lebih baik sarapan singkong rebus tapi tidur nyenyak daripada makan daging wagyu tapi dikejar-kejar debt collector sampai mimpi buruk. Ketahuilah, pameran yang paling tinggi derajatnya di zaman yang serba tidak pasti ini bukanlah mobil mewah atau jam tangan mahal, melainkan memiliki hati yang benar-benar tentram. Orang yang paling kaya raya saat ini adalah mereka yang bisa tersenyum tulus di tengah badai, tanpa perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Mulai besok pagi, berhentilah sibuk mencari validasi dari manusia lain. Bangunlah benteng pertahanan batinmu yang paling kokoh. Duduklah diam, heningkan cipta selama 10 menit saja sebelum kamu memulai kesibukan harianmu. Jadikan ketenangan di dalam dadamu sebagai harta paling mewah yang bahkan tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah sekalipun. Sekarang sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, tanyakan 3 hal penting ini ke dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Pertama, mau sampai kapan kamu menyiksa dirimu sendiri dengan memikul beban dunia yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu? Kedua, apakah kamu rela membiarkan masa tuamu habis digrogoti oleh penyakit fisik yang berakar dari stres dan kecemasan yang terus-menerus kamu pelihara setiap hari? Dan ketiga, sanggupkah kamu melihat anak istrimu atau keluargamu kehilangan sosok pilar yang kuat hanya karena batinmu hancur oleh ekspektasi orang lain? Jika kamu tidak mulai mengubah caramu merespon masalah dari sekarang, kamu akan terus tersiksa, terjebak dalam lingkaran setan penderitaan, dan perlahan-lahan kehilangan kewarasanmu di tengah dunia yang makin gila ini. Ingat pepatah ini, hidup itu seperti naik sepeda. Kalau kamu merasa terlalu berat mengayuh, mungkin remnya lupa kamu lepas, atau kamu malah membonceng kenangan masa lalu dan ketakutan masa depan. Lepaskan rem batinmu, buang beban yang tak perlu, dan mulailah melangkah dengan jiwa yang merdeka. Sahabatku yang baik hatinya, biarkan saja dunia di luar sana terus ribut, saling sikut, dan berantakan tak karuan. Pastikan kamu berjalan melewatinya dengan ketenangan seorang pemenang sejati, seorang manusia merdeka yang sudah selesai dengan ego dan dirinya sendiri. Sebelum kita berpisah, izinkan saya menggemakan doa yang tulus dari lubuk hati terdalam khusus untukmu yang sedang menyimak video ini. Ya Tuhan yang maha menggenggam hati, turunkanlah kesejukan embun pagi ke dalam dada sahabatku ini. Angkatlah segala rasa sesak yang selama ini menghimpit napasnya. Lunaskanlah segala kebingungannya dengan jalan keluar yang tak disangka-sangka. Jadikanlah ia pribadi yang kokoh seperti karang, yang tetap tenang meski dihantam ombak ujian sebesar apapun. Bukakanlah pintu-pintu rezeki yang berkah untuknya dan keluarganya dari arah yang paling indah dan menenangkan. Semoga setiap hela napasnya mulai detik ini dipenuhi dengan keyakinan penuh bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan yang sudah disiapkan untuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Tariklah napas yang dalam sekali lagi, tahan sebentar, dan hembuskan perlahan sambil melepaskan semua keraguan di kepalamu. Rasakan bagaimana energi positif kini mulai mengalir meresap ke dalam setiap sel tubuhmu, memberikan dorongan semangat baru yang sangat luar biasa. Ingat, tak perlu mencoba mengubah seluruh dunia karena itu mustahil. Seperti kata orang bijak, jangan sok ingin menyelamatkan bumi kalau membersihkan tempat tidurmu sendiri saja kamu masih malas-malasan. Mulailah dari dirimu sendiri, mulailah dari pikiranmu, dan mulailah dari detak jantungmu yang tenang hari ini. Baiklah sahabatku, semoga yang disampaikan dalam video ini bermanfaat dan masuk akal bagimu, sehingga dirimu bisa mulai melakukan perubahan dari hal yang terkecil, karena perubahan dari hal yang terkecil inilah yang nantinya akan dapat merubah pola hidupmu untuk merubah sesuatu yang lebih besar.
Sampai jumpa di video berikutnya. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.